Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, raminya. Iya. Napa lapar kalau sudah? 5 menit lagi jam 12. Kira-kira ikhlasnya ibu bapak aku tegak di sini berapa jam? Hah? 2 jam sanggup? Nah, kamu bayar aku nak balik aku. Jawab salam tuh, semangat dikit doi, walaupun lapar sama baik gitu. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aduh cukup kuat nih. Aku nyingok budak yang dicukur tadi langsung pengen pula dicukur kan, mana yang dipangku kan? Enggak lah, dipangku dicukur lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram, Sohibul Hajat, Sohibul Aqiqah. Ini Bapak Dani Parama Arta dan Ibu Nur Hasanah beserta keluarga besar yang kami hormati, yang kami takzimi, para bidu wanita kita, ahli salawat, grup Hubbun Nabi. Semoga kita semua beserta beliau-beliau ini istiqomah di jalannya. Karena salah satu orang yang dikatakan pelit adalah ketika orang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulut kita ini tidak tahu ucap solawat. Itu wong pelit. Wong pelit itu ciri-ciri wong kafir. Nah, kalau wong ngucap solawat dan kita tidak jawab solawat, berarti kita itu wong pelit. Jangankan nak ngeluarkan duit, solawat lagi malas. Untuk itu ketika kita diucapkan solawat, apalagi mahalul qiyam, na'udzubillah, jangan sampai kita duduk. Kita hormati, benar kata Ustadz Fikri tadi, ada pejabat datang, kita lagi tegak. Apalagi ketika mahalul qiyam, mengharapkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yakin dan percayalah, laki dan bini kita itu tidak bakal pajak menjamin kita masuk surga. Percaya tak kamu? Tidak bakal menjamin. Yang pajak menjamin kita masuk surga tidak ada yang lain. Nak ngarep ke pahala amal kita jauh gelap. Tidak kata yang lain. Siapa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau yang mampu. Ayahanda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak panjang-panjang, tegono panjang kalau tidak masuk. Perut lapar kalau aku yakin ini banyak nunggu makan, nunggu ceramah. Kata guna panjang kalau tidak masuk kalau, lemaklah pendek masuk kalau, apa lemaklah panjang masuk separuh? Hah? Lemak panjang masuk separuh, apa lemak pendek masuk kalau, ibu-ibu? Hah? Lemak panjang masuk kalau? Ngapa ibu-ibu? Itu agak pendek-pendek baik, yang penting agak keno Satu syaratnya, ketika aku bertausiah cuma sikok syarat aku, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti dia pelaku. Nah, salah satu ciri wong tersinggung, ketika wong itu ceramah dia pergi. Nah, siapa yang pergi dari majelis ini berarti dia tersinggung. Kalau dia tersinggung dia pelaku. Itu baik kita ciri ini ya. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akikah kita mbak ringkas coba. Anak
itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Anugerah. Namun terkadang anugerah itu bisa menjadi musibah, hati-hati itu. Karena anak adalah fotokopi wong tua. Contoh wong tua, ma itulah anak jadinya. Kalau wong tuanya agak bejat dikit, anaknya agak bejat banyak. Jadi mak mana cara wong tua mendidik anak, hasilnya terlihat dari anak. Jadi kita ini harus memberikan contoh kepada anak. Allah Subhanahu wa taala itu telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara bini-binimu, di antara anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Itu hati-hati. Kalau bini ada 2, ada 3, bisa jadi sikok jadi musuh. Ada yang bini 2 di sini? Hah? Bini 3 ada? Niat ada, niat. Ya ada niat galau, bapak-bapaknya ada niat, tapi keberanian tak ada. Takut galau. Tak terkuawa. Di antara istri-istrimu akan ada musuh bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tak jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Tidak jauh-jauh, masih mending. Kalau wong tua, kalau bini, musuh masih mending. Repot rumah tangga. Biasa yang paling banyak ngerepet kan ibu-ibu, walaupun tak galo-galonya. Masih mending kita tegur, kita nasihati, karena kita kepala rumah tangga berkewajiban mendidik istri, mendidik anak. Dididik tidak galak. Lah sudah dikasih arahan, sabar ayahanda, sabar Dindo, adikku sayang, sabar. Jangan ngerepet-repet terus, ringan. Ditegur juga masih dapat. Coba, cuma ada satu solusi. Kalau wong rumah bini itu ngerepet, tak sudah dikit-dikit nak marah, balik dalu dikit nak marah, keluar malam dikit nak marah, segala salah pokoknya. Sikok solusi bapak-bapak apa? Tukar tambah ke. Kalau ada agak nambah dikit tak apa-apa, pilih tahunnya agak muda, tukar tambah ke. Tapi mak mana jibu, mana aku lah sudah baik, lah sudah jujur, laki aku tak kurang ajar. Setiap hari main slot baik gawe dia. Ada sini enggak main slot? Hah? Ada. Coba, kopcanya warna apa? Mana datang enggak? Hah? Tiap hari berjudi baik gawe dia. Ya Allah. Berdoa bu, kalau dapat laki jak itu bangun di bersetiga malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, laki aku ini ya Allah tiap hari gawinya berjudi, baik gawe beliau ini. Balik dari berjudi nongkrong main gap tiap malam. Anak bini tak takruan ya Allah. Untuk itu ya Allah rubahlah dia ya Allah. Allahumma ya latifan, lembutkanlah hatinya ya Allah. Berikan hidayah kepada dia ya Allah. Dan apabila dia tidak berubah-ubah ya Allah, cabutlah nyawanya ya Allah. Itu doa tu. Lejarati kan? Untuk apa ngimpuni barang bekas? Karena apa? Itu akan berimplikasi kepada anak. Anak tu nyontoh wong tua. Maghrib no ngaung suara azan di musola itu. Baru cari musola tu. Baru Aku sini kemarin tu belum ada musola.
Baru sholat. Ngaum maghrib azan. Hayya 'alas shalah. Wajib muazin tadi. Hayya 'alal falah. Muazin tu buah bola kan, suaranya agak-agak mengon-mengon bola kan. Hayya 'alal falah. Tambah malas wong tu mau sholat. Cari yang azan tu yang agak pakem dikit dah suaranya. Menggelegar. Caca ada Ustadz Yogi kan? Kan ada di ujung sini. Ada Ustadz Irwansa Boci belakang sini. Banyak. Pak Haji sini banyak. Kita ramikan musola itu. Ketika azan berkumandang nak maghrib, bapaknya caca pakam. Sambil bergesah di warung dengan kawan-kawannya nongkrong. Manggil anaknya, siapa nama anaknya? Ujang. Ada nama Ujang sini. Maaf lah kalau senamu Weh jang. Baliklah pulau kau tu. Lah nak maghrib ini nih. Jingok nak wong lah nak ngebang nak. Mandi. Mandilah kaca kucuk ada cuk mandi. Tepasok di rumah baru muka lawang kredit. Jadi muka lawang kan? Kan rumah sing kredit kalau masih kan? Kredit gitu kan. Baru muka lawang. Tejingok umahnya tekangkang luan TV. Kaki diangkat sebelah jika kaki umaknya kan. Tangan kiri dari bawah kepala, tangan kanan megang remote. Nonton film apa yang sekarang ini? Tidak tahu aku film sekarang ini. Nonton TV gosip. Anak mandi. Woi kau tuh mandilah pula, wong lanang ngebang situ. Wong azan ngebang. Pergilah ke musola. Uji umaknya tadi. Sama umak dan mbaknya. Mandilah anaknya uji mbaknya sini kau tuh. Nah, pakai kau pecah ini kau pergilah ke musola situ. Uji bapaknya tadi. Anaknya disuruh musola, bapaknya dikasihkan bergesah dengan tetangga. Umaknya dikasihkan nonton sinetron. Habis nonton sinetron agak malam dikit bergosip dengan tetangga. Ingat pesan Al-Quran. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada siapa? Kepada wong yang pajak ngomong tapi tak galak berbuat. Bencinian Allah yang cak itu. Yang galak ngomong, galak berbuat bagus. Yang galak ngomong, tidak galak berbuat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi jadikan diri kita ini suri tauladan untuk keluarga kita. Untuk anak bini kita. Kita jadikan diri tegak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan lanang itu, bukan berarti segalanya nak ngatur idama itu. Mentang-mentang lanang segalanya dia nak menguasai, nak nyuruh-nyuruh tidak. Bapak harus kamu ketahui sesungguhnya, dengarkan ini ku pasti kenian. Sesungguhnya tugas rumah tangga itu bukan tugas ibu-ibu. Betul lah kira-kira? Masa itu bukan tugas ibu-ibu. Nyuci piring bukan tugas ibu-ibu. Apalagi nyuci pakaian bukan tugas ibu-ibu. Tugas ibu-ibu cuma ada dua. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap suami. Uji lakinya, kau masuk piring kamu. Kau betana. Ya ada cuma dua itu. Ayah anda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku nyengok jam terus, aku nak lapar juga sama gue sebetulnya. Mendidik anak itu tidaklah mudah. Tidak juga susah. Karena kita telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita mengambil start untuk mengasuh anak, terlebih dahulu ada mekanisme-mekanisme yang harus kita lalui. Di antaranya apa?
selektif dalam memilih laki dan bini. Harus selektif. Oi Pak Ustaz, kalau jodoh mak mano lagi tak baca na itu. Barang tuh dicari. Bukan pempat tumbur langsung jadi, tak mah itu. Barang tuh dicari dulu. Itulah selektif dalam mencari pasangan baik lanang maupun betino. Kalau basing tumbur beyo jadi, itulah acu arut jadi. Mulai dari sebelum proses penjadian anak itu sudah ada tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Empas bertemu tang jadi akad nikah. Sudah akad nikah, apa yang diinginkan? Oi, siapa? Apa? Dindo, sayang apa manggilnya apa? Abi, Umi. Oi, Umi. Caknya tetangga tuh lampat anaknya. Kita ini belum ada anak. Inilah malam Jumat pula. Laju. Bersiap. Ingat sebelum belajuan itu, woi berdoa dulu. Jangan terabas lep. Basing terbab baik. Jangan. Ada tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, berwudu. Supaya ngapa? Setan itu dah melok campur. Sudah berwudu, apa? Berdoa. Aku nak ngetes orang sini, baca dah doa ini sebelum belajuan. Baca dah kira-kira. Hah? Mana bapak ini, bapak Dani ini? Aku takut kakek terabas lepai beliau. Ingat ke berdoa. Banyak di internet, banyak buku-buku banyak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtan. Ya Allah, jauhkanlah dari syaitan ya Allah. Sebelum aku nyuwil budak ini. Berdoa. Kalau galak lupa berdoa itulah. Setan itu galak nitip saham. Tahu nitip saham? Asak jebolnya kaki itulah budak tuh galak kesetanan. Jadi jangan galak nyalahkan anak. Memang ubah umahnya cacat setan. Tidak galak berdoa, tidak galak nurut aturan agama, jadi anak-anak cacat setan. Jangan nyalahkan anak, jangan. Kau ini nakal setan iblis. Woi, bapaknya lebih setan iblis lagi. Jangan. Jadi ada aturan-aturan. Jadi wong tua berikan contoh yang baik, buang-buang sifat sombong, iri, dengki, hasut, takabur dan lain-lainnya itu. Buanglah jauh-jauh. La yadkhulul jannah kata Allah. La yadkhulul jannah kata Rasulullah SAW. Tidak bakal masuk surga. Apa di antaranya? Wong tua yang ndak pacak ngasih contoh untuk anak. Wong tua yang tak galak ngenjok pendidikan untuk anak. Wong tua yang membiarkan anaknya buyar, bodoh, jahiliyah. La yadkhulul jannah kata Rasulullah. Tak bakal masuk surga. Tiba tu lama-lama kita lah 3 kali pergi haji Cak Haji Muhyiddin. Ada sini yang 3 kali pergi haji. Wong batik ni, perumahan batik. 3 kali pergi haji, umrah sudah tiap tahun, sedekah ini tak ngantar-ngantar masjid musola itu dia dewek nyudanya kakek. Ada Pak Haji di sini mungkin musola itu biar aku nyudanya. Ada cah itu. Namun ketika beliau tidak mampu mendidik anak, walau dia sholat, walau dia zakat, anak dibiarkannya pada masa kebodohan, buyan la yadkhulul jannah, tak bakal masuk surga. Siapa lagi yang tak bakal masuk surga? Bini yang galak ngalawan laki. Masih balik ke bini dulu lagi. Bini yang galak ngelawan laki, sepatah laki ngomong 3 bab jawaban dia. Skripsi itu ada 5 bab. 6 bulan nyudainya. Nah ini jawaban dia 3 bab. 5 menit lagi. Yang cewek itu cepat-cepat lah tukar tambang lah, weh lah. Cari tahunnya agak muda dikit. Alamak, ajib. Alamak, wahai lana.
Iya adil bu, tadi kan lanang didoa mati. Iya ini doa itu kan tambah dulu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, inti dari akikah, kalau secara fikih itu ada bermacam pendapat tentang akikah, baik dari sisi sunnatullahnya, baik sisi dari pemotongan rambutnya. Ada yang ditimbang, dibotak, ditimbang jadi emas dikasihkan kepada si anak. Kalau ada, kalau buntu. Intinya ketika hal yang sunnah, jangan memaksakan diri. Tahan terutang, duit bang mekar, nak sedekah, nak akikah, jangan. Nak sedekah akikah anak, tahan minjam duit amarta, jangan. Kredit rumah kita belum lunas. Kalau ada kelebihan, tapi jangan dilalaikan. Karena akikah merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena status anak kita akikah itu tergadai. Untuk itu kita tebus lewat akikah. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini tausiah singkat yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya akhiri dengan wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.